Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu dimanapun berada, salah satu indikator tata pemerintahan yang baik ditentukan dengan tata kelola pengarsipan yang baik pula. Pengelolaan arsip di sebuah negara bisa dijadikan indikator pengelolaan negara tersebut baik atau tidak. Pengelolaan arsip yang baik, maka tata kelola pemerintah juga baik dan sesuai dengan harapan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan menerangkan bahwa kearsipan adalah hal-hal yang berkaitan dengan arsip. Penyelenggaraan kearsipan yang benar adalah yang sesuai dengan standar kaidah perundang-undangan yang berlaku, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukabumi sebagai lembaga kearsipan daerah tingkat kabupaten bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukabumi yang meliputi penyusunan kebijakan tentang kearsipan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sumber daya lainnya. Mari kita tingkatkan kualitas pengelolaan arsip untuk menjamin ketersediaan informasi bagi publik dalam rangka pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Jaya selalu kearsipan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Sobat Arsip. Di video kali ini kita akan mengenal pengelolaan arsip dinamis. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, Sobat Arsip, pernah dengarkan istilah arsip dinamis dan arsip statis? Ya, kedua jenis arsip tersebut dibedakan secara fungsinya. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Lalu, siapakah pencipta arsip tersebut? Pencipta arsip dinamis adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis. Di antaranya, lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang dibiayai APBN atau APBD dan atau bantuan luar negeri serta BUMN dan BUMD. Lalu Sobat Arsip, apa nih kegunaan dari arsip dinamis? Arsip dinamis ini digunakan untuk kepentingan perencanaan, pengambil keputusan, pengawasan, pelayanan publik, perlindungan hak, dan sebagai alat bukti. Nah, sampai di sini, paham kan Sobat Arsip? Kemudian selanjutnya, bagaimana arsip dinamis ini dikelola? Ya, sebelum menjawab hal tersebut, kita mulai dari kenapa sih arsip dinamis harus dikelola? Jawabannya adalah agar ketika proses pengendalian arsip yang dilakukan oleh pencipta arsip dalam penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutannya dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan sistematis. Sekarang, yuk ambil catatannya. Pertama, penciptaan. Pada proses ini, pencipta arsip membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, dan penerimaan. Pada proses penciptaan, pencipta arsip melakukan penerimaan dan pembuatan. Penerimaan dan pembuatan itu sendiri meliputi registrasi dan distribusi. Kedua, penggunaan dan pemeliharaan. Penggunaan dan pemeliharaan meliputi sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Penggunaan akses arsip dinamis ini dilakukan untuk kepentingan internal pencipta arsip dan kepentingan publik.
Sedangkan pemeliharaan meliputi pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, penyimpanan arsip, dan alih media arsip. Nah, pada saat pemberkasan inilah arsip disimpan ke dalam central file di unit pengolah. Seiring berjalannya waktu, arsip harus ditata untuk memilah arsip yang sudah inaktif. Arsip inaktif ini kemudian disimpan di pusat arsip oleh unit kearsipan. Bagaimana dengan alih media arsip? Alih media arsip dilakukan dengan cara pengolahan arsip dari bentuk kertas ke bentuk digital. Proses yang ketiga adalah penyusutan. Proses ini berkaitan erat dengan jadwal retensi arsip. Penyusutan ini adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan. Pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Secara teknis, pemindahan arsip ini dilakukan dari unit kerja central file ke pusat arsip dengan disertai berita acara pemindahan. Dan pemusnahan arsip ini ada prosedur yang harus dilakukan, meliputi pembentukan panitia penilai arsip, penyeleksian arsip, pembuatan daftar arsip musnah, penilaian oleh panitia penilai arsip, permintaan persetujuan dari pimpinan pencipta arsip, serta penetapan arsip yang akan dimusnahkan. Bagaimana pelaksanaan pemusnahan arsip? Pelaksanaan pemusnahan dilakukan secara total baik fisik maupun informasinya. Disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 pejabat dari unit hukum dan pengawasan dari lingkungan pencipta arsip bersangkutan, disertai dengan penandatanganan berita acara pemusnahan. Pemusnahan arsip harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Apabila lalai, akan dikenai sanksi 10 tahun penjara dan denda maksimal 500 juta rupiah. Kegiatan penyusutan arsip selanjutnya adalah penyerahan arsip statis pada lembaga kearsipan. Tahapan ini harus disertai dengan berita acara penyerahan dan daftar arsip yang diserahkan. Ingat sobat arsip, apabila pengelolaan arsip dinamis dilakukan dengan benar, maka akan terwujud tertib arsip di lingkungan pencipta arsip, yang pada akhirnya menciptakan efisiensi, efektivitas, produktivitas, akuntabilitas, dan transparansi, serta terselamatkannya arsip statis sebagai memori kolektif bangsa. dasar Coba kayak biarin nggak apa-apa yang memang ini udah ada